Baiklah, di sini saya Erika Afrilia Saputri akan menjelaskan tentang analisis karakteristik masyarakat Afrika pra-imperialisme Eropa. Nah, masyarakat Afrika sebelum era imperialisme Eropa itu sangatlah beragam dengan berbagai bentuk organisasi sosial seperti sosial, politik, dan juga ekonomi yang sangat berkembang pesat pada saat itu. Nah, gambaran umum yang sering dibentuk oleh para penjajah mengenai benua yang gelap dan juga terbelakang itu adalah sebuah pandangan yang tidak akurat karena realitanya benua atau masyarakat prakolonial Afrika itu memiliki sistem yang sangat kompleks dan juga telah maju dalam sejarahnya sendiri. Nah, sejarah hubungan antara Eropa dan juga Afrika itu dimulai dari pelayaran orang-orang Portugis pada pertengahan abad ke-15 ke beberapa daerah di Afrika hingga menjelang seperempat abad terakhir, yaitu abad ke-19. Nah, itu menyebabkan terjadinya berbagai interaksi dan juga interpretasi tentang interaksi-interaksi tersebut itu telah menyebabkan banyak perdebatan di kalangan para ahli. Nah, pembahasan berikut ini akan menayangkan beberapa Nah, sistem perdagangan yang paling pesat perkembangannya terdapat di Afrika Barat. Nah, di situ terdapat jaringan angkutan air dan juga karavan khususnya yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang berbicara dalam bahasa Mande dan juga Hausa yang membawa atau melakukan pertukaran produk-produk yang berasal dari daerah-daerah padang savana, hutan, serta pesisir Sahel. Nah, pertukaran ini dilakukan dengan daerah yang ada di sekitarnya dan juga meliputi berbagai jenis produk termasuk diantaranya pakaian, besi, dan juga perabotan, perkakas besi, para tawanan, barang-barang kulit, garam, ternak, periuk, keranjang, beras, dan juga ikan kering dan berbagai jenis bahan makanan, rempah-rempah, serta obat-obatan. Komoditi-komoditi ini juga membawa bersama-sama dengan produk mewah Afrika seperti emas, manik-manik, dan juga pakaian kebesaran serta barang-barang berharga lainnya yang diperjualbelikan dengan melintasi Sahara yang diangkut melalui rute-rute perdagangan. Nah, Afrika itu mempunyai arti penting bagi bangsa barat karena mempunyai potensi yang sangat diperlukan bagi industrialisasi di Eropa yang sedang mengalami kemajuan pada abad 19. Nah, Afrika itu mempunyai potensi kekayaan alam yang sangat komersial berupa bahan-bahan mentah yang vital dan strategis untuk kepentingan industri. Nah, Afrika Selatan itu memiliki emas 66% dan juga bahan mineral lainnya. Nah, Namibia itu kaya dengan uranium, intan, timah, perak, dan juga seng. Nah, Zambia kaya dengan tembaga dan Zimbabwe kaya dengan krom. Nah, kawasan Afrika Utara yang terletak di laut itu mempunyai posisi yang strategis terutama setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Nah, kawasan ini menjadi jalur penghubung ke dan dari Eropa dengan berbagai negara. Nah, Afrika Selatan selain kaya akan tambang juga menjadi jalur pelayaran melalui Tanjung Harapan dan juga Tanjung Harapan ke Eropa. Di antaranya adalah sebagai jalur pelayaran untuk mengangkut minyak dan juga bahan mentah ke negara-negara industri Eropa pada abad ke-19. Nah, sehingga jalur ini menjadi urat nadi bangsa barat. Nah, di Afrika juga tersedia tenaga kerja yang murah, berpuluh-puluh juta budak diangkut ke Amerika dan Eropa untuk tenaga kerja pertambangan, perkebunan, dan juga industri. Nah, benua Afrika yang luas dengan penduduknya yang jarang diharapkan dapat dijadikan tempat untuk memindahkan penduduk Eropa sehingga jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, masyarakat Afrika itu telah dihubungkan oleh pola-pola perdagangan yang ekstensif dan juga berkembang yang menghubungkan daerah-daerah yang ada di Atlantik dengan yang ada di Danau Chad dan dari Teluk Guinea dengan yang ada di Sahara. Nah, jaringan-jaringan perdagangan ini menjadi pendukung kelangsungan lembaga-lembaga sosial dan juga pemerintahan yang memberi jaminan atas keamanan dan yang berpergian.
Nah, pedagang yang sampai dengan permulaan abad ke-19, Afrika belum mempunyai daya tarik yang memikat bagi bangsa Barat. Pada saat itu belum ditemukan bukti-bukti tentang kekayaan alam Afrika. Nah, budak yang merupakan barang komoditi menguntungkan bagi orang-orang Eropa dibeli di pantai-pantai. Tidak banyak orang luar yang mengetahui letak sumber emas yang telah ditambang dan beberapa daerah di Afrika Barat dan juga Tengah. Nah, setelah penjajahan Inggris, membuka rahasia benua gelap itu, mulailah bangsa Barat mengenal daerah-daerah Afrika beserta dengan kekayaan alamnya. Nah, perkembangan industri dan juga negara-negara Eropa mendorong para pedagang dan petualang atau penjajah untuk memasuki benua Afrika menjelang akhir abad ke-19 bangsa Barat. Nah, bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Afrika untuk mencari daerah-daerah yang mempunyai potensi komersial. Dan dari sinilah dimulai lembaran baru dalam sejarah bangsa Afrika yang diwarnai dengan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Nah, potensi-potensi yang dimiliki Afrika ini mendorong bangsa Barat untuk menguasai daerah-daerah Afrika hingga akhirnya terjadi persaingan di antara mereka yang berujung pada terjadinya konflik dan juga krisis di berbagai daerah di Afrika.